Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yansen Rafael dari Universitas 17 Agustus 1945 dengan NPM 23.1100.00.11.11.11157. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas saya yang diberikan oleh Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah, PDSH MM MH. Pada materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai hukum filsafat. Sebelum kita lebih jauh untuk mengenal filsafat hukum, kita harus tahu terlebih dahulu awal mula terciptanya filsafat hukum. Asal-usul filsafat hukum dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno, ketika para filsuf mulai memikirkan hakikat hukum dan hubungannya dengan keadilan, moralitas, tatanan sosial. Salah satu filsuf Yunani kuno yang paling terkenal dan berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum adalah Plato. Dalam karyanya Republik, Plato berpendapat bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, kebaikan bersama, dan hukum menurut Plato harus didasarkan pada pengetahuan tentang kebaikan dan keadilan yang sejati. Pada zaman Romawi kuno, filsuf yang paling terkenal adalah Cicero. Cicero berpendapat hukum adalah rasio yang mengatur masyarakat. Hukum menurut Cicero harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan. Setelah zaman Romawi kuno, filsafat mengalami perkembangan yang sangat pesat di Eropa. Pada abad-abad pertengahan, filsafat hukum dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen. Filsuf-filsuf Kristen berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan dan harus berdasarkan pada ajaran moralitas Kristen. Pada abad modern, filsafat hukum mengalami perkembangan yang lebih beragam. Berbagai aliran filsuf muncul, masing-masing dengan pandangannya sendiri tentang hakikat hukum. Beberapa aliran hukum yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari hakikat manusia dengan semesta. Hukum menurut aliran ini juga bersifat universal, berlaku untuk semua orang yang berada di segala tempat. Kemudian ada hukum positif. Aliran hukum positif berpendapat bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia. Hukum menurut aliran ini hanya berlaku jika dibuat oleh lembaga yang berwenang. Aliran hukum realisme atau realisme hukum. Realisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah realitas sosial yang hidup dan berkembang. Hukum menurut aliran ini tidak hanya terdiri dari peraturan yang tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Pada masa kini, filsafat hukum terus berkembang dan berkembang. Filsafat hukum menjadi semakin penting dalam memahami hakikat hukum dan peran hukum dalam masyarakat. Berikut ada contoh tokoh yang penting dalam perkembangan hukum filsafat. Yang pertama yaitu ada Plato dari Yunani kuno, yang kedua ada Cicero dari Romawi kuno, yang ketiga ada Thomas Aquinas dari abad pertengahan, dan John Locke pada abad modern, dan Immanuel Kant pada abad modern, Hans Kelsen pada abad modern, dan Rescue Pound pada abad modern, dan Critical Legal Studies pada abad modern. Kita masuk ke dalam pengertian filsafat. Secara umum, pengertian
Filsafat hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari secara fisiologis. Filsafat tidak hanya mempelajari tentang hukum itu sendiri, tetapi juga tentang berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan hukum, seperti moralitas, keadilan, tatanan sosial, dan kekuasaan. Kita masuk ke dalam pengertian filsafat hukum filsafat menurut para ahli. Dari beberapa yang saya ambil, yaitu yang pertama ada Rocky Gerung. Rocky Gerung berpendapat bahwa filsafat hukum harus mampu menantang status quo dan membawa pemikiran baru yang lebih progresif. Filsafat hukum harus mampu menawarkan alternatif bagi sistem yang ada, baik dalam bidang politik maupun sosial. Dalam konteks hukum, filsafat menurut Rocky Gerung dapat diartikan sebagai interupsi terhadap hukum yang arogan. Hukum filsafat mampu mengkritik yang tidak adil dan tidak efektif sesuai nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan kemudian yang kedua ada dari Darji Morhadirjo dan Siddhartha. Darji Morhadirjo dan Siddhartha berpendapat bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis dan dikaji melalui hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada intinya dan dasarnya, atau yang biasa disebut dengan hakikat. Jadi kita sudah masuk ke dalam pengertian filsafat hukum menurut para ahli. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik. Jadi filsafat hukum memiliki karakteristik, yaitu diantara 3 karakteristik filsafat hukum. Yang pertama ada bersifat filosofis. Filsafat hukum tidak hanya mempelajari tentang hukum, tetapi juga mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum, secara moralitas, keadilan, tatanan sosial, dan kekuatan. Filsafat hukum berusaha untuk memahami hakikat hukum dan untuk memberikan solusi memperbaiki hukum. Yang kedua, bersifat kritis. Hukum filsafat tidak hanya menerima hukum apa adanya, tetapi juga menganalisis serta mengevaluasi hukum tersebut. Hukum filsafat berusaha untuk menemukan kelemahan dan kelebihan hukum serta memberikan solusi untuk memperbaiki hukum. Yang ketiga, yaitu bersifat normatif. Filsafat hukum tidak hanya mempelajari tentang hukum positif, tetapi juga tentang nilai-nilai yang mendasari hukum. Filsafat hukum berusaha untuk menemukan nilai-nilai yang harus dicapai oleh hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi, tujuan, dan manfaat filsafat hukum. Jadi, filsafat hukum memiliki beberapa fungsi yang penting dalam masyarakat, antara lain. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di dalam filsafat hukum dapat membantu kita memahami hakikat hukum. Yang pertama, apa itu hukum, dari mana hukum berasal, serta apa tujuan hukum. Filsafat hukum dapat membantu kita memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum, seperti moralitas, keadilan, dan tatanan sosial, serta kekuasaan. Yang kedua, fungsi kritik. Filsafat hukum membantu kita menganalisis serta mengevaluasi hukum. Filsafat hukum membantu kita menemukan kelemahan dan kelebihan hukum, serta memberikan solusi untuk memperbaiki hukum. Yang ketiga ada fungsi normatif, yaitu filsafat hukum dapat membantu kita menemukan nilai-nilai yang harus dicapai oleh hukum. Filsafat hukum dapat membantu kita mengembangkan hukum dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan. Yang pertama yaitu tujuan filsafat hukum untuk membantu kita mengembangkan hukum. Yang kedua,
membantu kita menganalisis serta mengevaluasi hukum. Yang ketiga, membantu kita memahami dan mendalami apa itu hakikat hukum. Jadi setelah melewati fungsi dan tujuan, telah sampailah kita kepada kesimpulan dari filsafat hukum. Jadi kesimpulan filsafat hukum yaitu filsafat hukum adalah bidang ilmu yang penting untuk dipelajari, karena dari filsafat hukum dapat membantu kita untuk mendalami hukum secara lebih menyeluruh, serta dari filsafat hukum juga dapat membantu kita untuk mengembangkan hukum secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelum saya akhiri, jadi ini adalah logo UNTAK atau Universitas 17 Agustus 1945. Siapa yang berminat untuk masuk ke UNTAK, silahkan mendaftar tahun depan ya. UNTAK the best. Terima kasih.